Baik, selamat malam. Malam ini saya akan sedikit share materi tentang exchange rate, forecasting, and trend. Eh, di sini contohnya masih tahun 2012. Saya belum punya bahan terbaru, tapi nggak apa-apa. Ini hanya sifatnya, eh, ya kalau tadi materinya nilainya 100, ya katakanlah ini 2012, ya katakanlah nilainya saya hanya mengganti data saja, ya katakanlah nilainya 65 atau 70 ya. Nah, ini materi ketika saya kuliah di Magister Bisnis eh, Pasca Sarjana MBIPB. Ini materi disampaikan oleh Profesor Nur Azam Azhani PhD, Profesor of Economic, Department of Economic and Graduate School of Management and Business, Bogor Agricultural University. Background, exchange rate management and forecasting. Why? Exchange rate management and forecasting. What for? Exchange rate determinants, forecasting methods, trend 2012. Mengapa exchange rate management and forecasting? Mengapa? Fluktuasi kurs bisa membuat bisnis perusahaan bahkan seluruh ekonomi suatu negara berantakan. Exchange rate management and forecasting menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan, khususnya bagi negara yang mengalami sistem nilai tukar mengambang batas floating exchange rates. Identifikasi, observasi dan antisipasi terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tukar menjadi sangat krusial, apalagi dunia menjadi semakin terkoneksi sebagai akibat dari globalisasi. Exchange rate management and forecasting untuk apa? Untuk investment dan capital budgeting, financing education, pricing education, strategic planning, government policy, central bank intervention, hedging, speculation. Background, ulangi. Exchange rate determinants. Major exchange rate determinants, long term purchasing power quality, medium term itu untuk economic growth fundamentals, short term government and central bank intervention, interest rate differential, commodity price, term of trend, stock price expectations. Forecasting methods, technical analysis, time series methods, econometrics methods, business cycle analysis, judgmental methods, composite forecasting. Technical analysis, kumpulan prosedur untuk mengenerate tanda-tanda penting bagi proses buy dan sell, lebih cocok untuk perawalan jangka pendek, mengasumsikan bahwa pergerakan kurs mengikuti satu pola yang sering kali berulang, memanfaatkan data historis untuk memprediksi pergerakan ke depan dengan menggunakan diagram charts, line and bar charts, point and figure charts. Line and bar charts bentuknya seperti ini. Ini merupakan eh, garis horizontal waktu, dan ini garis vertikal dari nilai dari eh, nilai dari ya dari uang itu sendiri. Eh, ini berada titik nilai yang paling rendah, titik terendah dia bentuknya seperti ini titik tertinggi, dan ini penutupan. Point and figure charts bentuknya dia seperti ini nilai tukar dolar eh, terhadap US dollar terhadap Australian dollar. Formasi diagram, bentuk-bentuk diagram yang telah dikembangkan oleh para teknikalis beserta implikasi-implikasinya. Jumlah bisa ribuan dan setiap mata uang punya kecenderungan dan pola yang berbeda-beda. Beberapa formasi penting, trend lines and trading range, support and resistance level, flags, triangles, head and shoulders. Formasi diagram trend lines di sini merupakan fungsi dari waktu berada di sumbu horizontal, dan ini merupakan upward trend bull market, ya bentuknya seperti ini.
Downward trend bear market, grafiknya akan bentuknya seperti ini. Ya, ini dengan trennya menurun, sedangkan ini tadi adalah tren yang menaik. Kelihatan di sini grafiknya dia menaik, naik ke atas seperti itu. Seperti itu. Sedangkan yang ini formasi diagram trendline untuk downtrend. Nah, downtrend dapat kita lihat dari dia berawal dari tinggi dan seperti ini. Trading range, sideways trend, trading range. Ini sideways trend itu seperti ini dan trading trendnya seperti ini. Formasi diagram support and resistance level itu dia seperti ini. Ini dari waktu, maksud dari waktu. Ini waktu pertama, ini waktu kedua, dan ini waktu ketiga. Ini dia grafiknya. Ini merupakan titik potong dengan S1, ini titik potong dengan S2, ini titik potong dengan S1, dan ini titik potong dengan S2. Seperti itu. Formasi diagram head and shoulders. Nah, ini dia head and shoulder, ini dia grafiknya. Seperti ini. Nah, ini merupakan bagian dari shouldernya. Ini bagian headnya. Ini merupakan kembali lagi ke shoulder. Dan ini neckline. Nah, kalau jika dia bentuk grafiknya seperti ini, makanya dikatakan formasi diagram head and shoulder. Seperti itu. Trading rules. Filter rules, proses buy akan dilakukan jika kursnya naik X% dan X% dari titik terendah. Dan sell ketika turun X% dari titik tertinggi. Moving average MA rules. Closing buy akan dilakukan jika garis MA memotong plot exchange rate dari atas dan sell jika garis MA memotong plot exchange rate dari atas bawah. Trading rules, single moving average rules. Ya, grafiknya seperti ini. Kita lihat. Ya, grafiknya seperti ini. Ini grafik untuk moving average. Nah, ini untuk moving average yang warna merah. Dan yang warna biru, itu line warna biru itu untuk exchange rate. Jadi, time series forecasting sebagai mana analisis teknikal time series forecasting juga mendasarkan proses forecasting sebelumnya kepada data historisnya. 4 komponen. ST sama dengan UT plus gamma ya. Mu T plus gamma T plus hmm, siklus D plus sigma T. Nah, U ini adalah trennya.
Sedangkan ini gampang. ah, Lambda ya, lambda atau ini merupakan musiman dan ini merupakan siklus, sigma ini merupakan random. Satu, tren pergerakan data sedikit demi sedikit meningkat atau menurun. Musim, pola data yang berulang pada periode tertentu, hari, minggu, bulan, kuartal. Tiga, siklus pola yang terjadi setiap beberapa tahun. Kait dengan siklus bisnis merupakan satu hal yang penting dalam analisis dan perencanaan bisnis jangka pendek. Variasi secara random satu titik khusus dalam data disebabkan peluang dan situasi yang tidak biasa. Model autoregresif atau AR, model autoregresif ORDP mempunyai bentuk, dia bentuknya akan seperti ini. Ini merupakan keterangan, ini nggak kelihatan isinya. Biasanya kalau koefisien ini biasanya nilainya ada di sini. Koefisien itu adanya di, sorry, ya ini merupakan koefisien yang diestimasikan, berarti ini nilai koefisien. Variabel respon, nilai yang berperan sebagai variabel bebas. Nah, ini dia merupakan variabel bebas. Ya, kalau pada saat P yang mengenai dampak variabel yang tidak dijelaskan oleh model, asumsi mengenai adalah sama dengan asumsi OLS. Model rata-rata bergerak, seperti ini. Model ARMA dan ARIMA. Nah, ini model dengan autoregresi dapat dikombinasikan dengan model rata-rata bergerak untuk mendapatkan model bauran autoregresif rata-rata bergerak ARMA. Bentuk umum model ARMA PQ adalah YT sama dengan Y1 ya seperti ini. Model ARMA digunakan jika series data bersifat stasioner. Jika series data tidak stasioner, maka bisa digunakan model A5, di mana dia adalah jumlah processing yang direferencing, sehingga diperoleh series baru yang stasioner. Kelemahan model time series. Kelemahan model time series relatif simpel dan mudah dilaksanakan, tapi cenderung kurang rasional, cocok untuk penerapan jangka pendek sebagaimana technical analysis. Hipotesis efisiensi pasar tidak cukup efisien. Jika pasar valuta asing lemah, nilai tukar cenderung bergerak acak. Random walk tidak dapat meramalkan berdasarkan data historis. Econometrics forecasting. Nah, ini model-model yang dibangun berdasarkan teori ekonomi dengan bantuan metode ekonometrika. Ada dua jenis pendekatan, single equation model, multiple equation model. Nah, single equation model, misalkan nilai tukar tergantung pada satu atau lebih dua variabel. Maka dia modelnya adalah ST sama dengan fungsi dari X1, X2, Xn, T. Nilai tukar pada waktu T tergantung nilai-nilai dari X. Oh ya, saya ulangin ya. Ini fungsi dari X1, T. T ini merupakan eh, waktu, variabel X1 pada waktu ke-1. Variabel X2 pada waktu T kedua. Variabel Xn dan seterusnya sampai dengan variabel Xn pada waktu ternyata berapa, seperti itu. Nah, nilai tukar pada waktu T tergantung nilai-nilai dari explanatory variables. Misalnya, variabel yang mempengaruhi nilai kurs adalah harga, suku
bunga, money supply, keseimbangan posisi pembayaran. Bisa juga nilai tukar dipengaruhi oleh composite variables dan lag variables. Jika diasumsikan fungsinya linear, maka ST sama dengan A0 tambah A1 X1 tambah A2 X2 tambah AN XNT. Multiple equation model. Pengembangan dari single equation model. Mempelajari saling keterkaitan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Beberapa metode yang paling populer: sistem persamaan simultan, vector autoregression VAR, vector error correction model VECM. Contoh model vector error correction model VECM. Delta YT sama dengan sigma RJ delta Y 1 sampai dengan Z, di mana K sama dengan Z sama dengan 1. Seperti itu. Tambah, nah, yes, I plus mu plus sigma I. Nah, seperti itu dia. Dalam bisnis cycle analysis dikenal 3 macam composite indexes serta di reference series. Masing-masing composite index merupakan kombinasi dari beberapa variabel. Ketiga indeks tersebut adalah leading, coincident, dan lagging indices. Reference series adalah variabel yang dapat menggambarkan kondisi perekonomian secara agregat seperti PDB, indeks produksi, real money, supply, dan lain-lain. Leading index bergerak mendahului coincident maupun reference series. Coincident index bergerak seiring dengan reference series. Lagging index bergerak mengikuti lag coincidence maupun references series. Coincident index and reference series. Ini merupakan indeks berada pada kurva pada sumbu vertikal, ya, dengan titik maksimum nilainya 130. Ini merupakan grafik dari koefisien indeks. Nah, seperti ini. Sedangkan grafik dari reference series dia bentuknya seperti ini. Nah, ini reference series seperti itu. Dan ini merupakan T, ini T plus 12, T plus 24, T plus 36, T plus 48, T plus 60, T plus 72. Coincident leading and lagging index itu ini untuk ini merupakan leading index. Nah, ini seperti ini grafiknya. Ini merupakan coefficient index. Dan ini merupakan lagging index. Business cycle analysis. Leading index menarik perhatian karena dapat memberikan deteksi dini early warning system tentang arah pergerakan perekonomian secara agregat. Sementara coincident index dapat memberikan gambaran tentang current economic situation dan lagging index untuk mengonfirmasi pergerakan kedua indeks terdahulu. Judgmental forecasting. Seluruh faktor yang mempengaruhi nilai tukar bersifat
Kualitatif seperti sentimen pasar tidak dibuat dalam formulasi matematis tetapi deskriptif. Peramalan bersifat rasional berdasarkan informasi yang tersedia, dibuat oleh para pakar yang sudah berpengalaman. Hasil forecasting dari pelaku pasar seringkali tidak jauh lebih baik dibandingkan dari soal hasil- ya hasil forecasting dari pelaku pasar seringkali jauh lebih baik dibandingkan dari seorang profesor. Composite forecasting berdasarkan dua atau lebih peramalan dilakukan secara independen. Akurasi peramalan dapat ditingkatkan dengan menggabungkan dua peramalan yang berbeda. Composite forecast berdasarkan rata-rata rata-rata dari dua peramalan. Contoh, ST sama dengan S1 tambah S2 dibagi dengan 2. Ini SC sama dengan W1 apostrofi S1 ini ya plus W2 topi 2 dengan W1. S2 topi 2. Saya ulangin, S topi C sama dengan W1 S topi S1 topi tambah W2 S2 topi dengan W1 tambah W2 sama dengan 1. Tren 2012 exchange rate forecasting Indonesia rupiah history trend. Ini history trendnya, fundamental background, expectation sama negative sentiments. Historical trend. Pergerakan nilai tukar rupiah cenderung stabil meskipun sedikit melemah. Selama yang pada posisi sekitar cukup kuat RPS 9.060 rupiah per dolar AS 2000 Januari 2012, rupiah secara perlahan mengalami melemah pada kisaran 9.600 per dolar AS pada penghujung 2012. Pelemahan tersebut dipicu oleh tingginya permintaan falas pelaku domestik terkait kebutuhan impor, terutama impor BBM, ketidakpastian ekonomi global akibat krisis ekonomi Eropa, belum tuntasnya penyelesaian krisis utang dan fiskal kawasan Eropa, khususnya di GIPSI. Meskipun demikian, tekanan tersebut dapat diimbangi dengan sentimen positif terkait kenaikan peringkat utang kredit rating Indonesia. Fundamental background, faktor-faktor yang mempengaruhi kurs rupiah pada 2012, tekanan pada nilai tukar rupiah masih didominasi oleh ketidakpastian perekonomian global. Masih tingginya ketidakpastian mengenai langkah penanganan krisis utang, serta penurunan peringkat kredit 9 negara kawasan Eropa secara tidak langsung memberikan dampak pada penempatan dana investor global di pasar keuangan dengan negara emerging markets. Berpotensi memicu investor beralih ke aset-aset aman berdominasi dolar AS dan emas. Global recovery stall, downside risk intensify. The global recovery is threatened by intensifying strains in the euro area and regulates elsewhere. Financial conditions have deteriorated, growth prospect have diamond, and downside risk have escalated. Global output is projected to expand by 3 1.4% in 2010. This is largely because the euro area economy is now expected to go into a mild recession in 2011 as a result of the rise in sovereign yields, the effect of bank deleveraging on the real economy, and the impact of additional fiscal consolidation. Growth in emerging and developing economies is also expected to slow because of the worsening external environment and weakening of internal demand. Proyeksi pertumbuhan PDB workout. Nah, ini bentuknya seperti ini. Indonesia, ini adalah negara Indonesia. Indonesia, nah ini tren Indonesia, PDB-nya bertumbuh dari 0,1 sampai ke 4.
di sini 6,4 dan ini turun, ini dia bertumbuh dan ini dia minus. Nah, sedang ya pertumbuhannya itu di sini emerging and development economies. Nah, ini Central and Asian Republic, Commonwealth, and Independent States. Oke, advanced economies. Nah, ini merupakan negara-negara yang eh, tingkat ekonominya sudah advance tuh. Ini United States, Euro, Japan, United Kingdom, Kanada, other advanced economies. Nah, ini emerging and developing economies. Nah, negara berkembang, Central and Eastern Europe, Rusia, excluding Rusia, developing Asia, China, India, ASEAN 5 ini di tahun proyeksi di tahun 2010 sampai dengan 2013. Recent economic indicators, quarterly world. Nah, ini quarterly world growth. Nah, itu dia seperti ini. Ada real gross fixed investment annual percent change from ini. Nah, the near-term outlook has noticeable deteriorate as evidenced by worsening high frequency indicators in 2011 and up to 2012. Financial strength in Europe and the United States. Nah, the crisis in the euro area has depend on burden spread on sovereign bonds of economics in the periphery have reached new gates. Concurrently, spread of several other economies have also widened to varying degrees. Stock price have suffered, have for example, dragged down by concern about weak activity and financial sector in advanced economies. Sumbernya ini sini adalah IMF. Di sini government new government bond spreads 2 years yield spread over German bond basic. Financial strength in Europe and the United States. Financial strength in Europe and the United States. Exchange rate-nya di sini US sovereign CDS spreads, di Euro Swiss francs, di sini US dollar Swiss francs, ini US dollar Euro. At the same time, credit default swap CDS spreads on US government bonds have at these contracts will decline in US bond rates, both the Euro and US dollar, the spread against the Swiss franc until recently. Financial market developments. Equity markets have retreated and volatility has been on the rise. Investors have taken in government bonds of perceived safe haven countries. There were signs that credit was bottoming until recently. Financial conditions in this have tightened lately, but projections assume gradual easing. Emerging market condition. Equity prices in emerging markets have also traded but are generally not far below price crisis level. Interest rates have moved mostly lately, flows into equity and bonds, however, had interest noticeably of late. Ini dia equity marketnya, national currency, interest rate spreads, basis point, MCS Bank Index, new issues by region. Nah, ini dia.
Measures of monetary policy and liquidity in selection advance on emerging market economies. Policy rate hikes since the crisis have been limited thus far, except in Latin America, where in a number of countries capacity constraints appear tighter than else in the world. Nonetheless, short-term interest rates generally remain low in real terms, appreciably below pre-crisis level, with the exception of Japan because of deflation. Expectations are more broadly stable policy rates in the advanced economy over the coming year. Real short-term interest rate ini policy rate expectation months on x-axis. Ini negara Europe, ini United Kingdom, ini United States. Demikian juga ini Euro area, ini Japan, ini United States. Ini merupakan nominal policy rates. Ini Latin America, Eastern Europe, Asia. Dan ini real policy rates Latin America, Eastern Europe, ASEAN. Global inflation, global aggregates, headline inflation, emerging market economies, world advanced economies, core inflation, world advanced economies, emerging market economies. Inflation has been hovering up, reflecting the sharp recovery of commodity price and emerging capacity constraint. Global inflation, ya, core inflation remains in the major advanced economies. In emerging market economies, by contrast, it has risen significantly but not show sign of moderating. With commodity price forecast to stabilize or retreat, headline inflation can be expected to decline. In emerging market economies, underlying inflation pressure is likely to continue to stay relatively elevated because of strong activity and relatively low unemployment. Oke, ini global inflation, country indicators, ini advanced economies, country indicators ya, ini advanced economies core inflation, ini United States yang warna biru, Euro area warna merah, Japan warna orange, United States, Euro area, Japan. United States ini berada sampai titik tertinggi di nomor 3. Sedangkan Japan itu sendiri ini, wow, dia di bawah 0. Artinya minus ya, tidak ada inflasi. Inflasinya ada sedikit nih di 0 sampai dengan 1 titik di sini tertinggi. Bagus. Depan. Nah, ini advanced economic inflation expectation. Ini emerging market economy headlines. Core inflation remain low. Core inflation remains low in the major advanced economies. In emerging market economies, by contrast, it has risen significantly, but no show signs of moderating. With commodity price forecast to stabilize or restrain headline, inflation can be expected to decline. In emerging market economies, underlying inflation pressure is likely to continue to stay relatively elevated because of strong activity and relatively low employment. External developments, major currencies, nominal effective exchange rates, real effective current rates, emerging and developing economies, national effective exchange rate-nya di grafik euro areanya ya seperti ini tuh.
Euro area, kita lihat. Dan ini China, China ada di sini. Dan ini major currencies. Nominal effective exchange rate, real effective exchange rates of major economies and regions have not moved much over the past 6 months. Global current account imbalance appear to be widening again, and the build-up of international reserves continues unabated. However, some currencies are experiencing more pressure than others. Faktor-faktor internal yang mempengaruhi kurs rupiah itu adalah kondisi fundamental makroekonomi tercermin pada pertumbuhan ekonomi dan kinerja neraca pembayaran Indonesia. Imbal hasil tercermin pada uncovered interest parity WIP, covered interest parity SIP, and yield spread government bond Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi diperkirakan masih akan berlanjut sepanjang 2012. Pada 2012, pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai sekitar 6,4% sampai dengan 6,5% YoY. Motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi berasal dari akselerasi kinerja investasi, konsumsi rumah tangga dan ekspor, penguatan keyakinan konsumen di tengah potensi tekanan harga mendorong konsumsi rumah tangga masih tumbuh kuat. Di sisi eksternal, perlambatan ekonomi global yang menurunkan daya serap negara mitra dagang utama diperkirakan mulai berdampak pada kinerja ekspor impor tumbuh tinggi meski melambat seiring dengan meski kuatnya permintaan domestik di tengah melambatnya kinerja ekspor. Indeks keyakinan konsumen ekspor real, investasi, bangunan dan indikator. Ini impor realnya, impor real. Tren penurunan inflasi IHK masih berlanjut pada 2012. Nah, ini persen year of year-nya. Ini CPI, ini core, ini value-related food, administrative price. Nah, ini sumbernya dari BI. Secara tahunan, inflasi IHK pada bulan Januari menurun menjadi 3,56% YoY dibandingkan bulan sebelumnya yang sebesar 3,79% YoY. Sementara secara bulanan, inflasi IHK tercatat sebesar 0,5%, yang lebih rendah daripada data historisnya. Penurunan tekanan inflasi terutama didorong oleh terjaga inflasi kelompok inti dan penurunan inflasi qualitative food. Di sisi lain, inflasi administrative price cenderung sedikit meningkat karena dipacu kenaikan tarif juga yang cukup besar. Transmisi kebijakan moneter melalui jalur suku bunga perbankan terus berlanjut. Ini merupakan BI rate.
Ini kredit investasi, ini deposito 1 bulan, kredit konsumsi, kredit modal kerja. Ini likuiditas perekonomian berada pada dalam tren yang meningkat sejalan dengan perkembangan ekonomi real di masyarakat yang meningkat, pertumbuhan uang yang beredar. Perkembangan pasar saham menunjukkan kinerja yang positif. Ini harga saham gabungan bergerak stabil dengan tren menguat pada posisi 4300 ditopang oleh sentimen positif yang berasal dari eksternal dan domestik. Penguatan bursa domestik total berasal dari peningkatan rating indeks Indonesia oleh Moody's menjadi investment grade mengikuti peningkatan peringkat yang telah dilakukan oleh Fitch. Sentimen positif eksternal berasal dari satu, membaiknya data perekonomian AS, China dan Jerman, spekulasi terhadap pelonggaran kebijakan moneter China, optimisme investor terhadap tercapainya kesepakatan dalam pertemuan para pemimpin EU di Belgia, serta 4, hasil positif dari lelang obligasi Spanyol dan Prancis. Kinerja pasar SBN pasar sejalan dengan perkembangan pasar saham, BI rate, yield SBN, yield SBN. Selama bulan Januari 2012, imbal hasil SBN untuk tenor jangka pendek, menengah, dan panjang masing-masing turun sebesar 62 BPS, 64 BPS, dan 71 BPS jika dibandingkan dengan akhir Desember 2021. Perbandingan WIP, beberapa negara di Indonesia, Malaysia, Korea, dan Filipina. Indikator hasil imbal rupiah tercermin dari selisih suku bunga dalam negeri dan luar negeri. WIP in cover invest parity atau lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa negara di kawasan regional Asia, meski dengan cenderungan penurunan seiring dengan kewajiban negatif aspek dari luar negeri. Berlarutnya krisis utang Eropa, ketidakpastian mengenai langkah penanganan krisis utang, penurunan peringkat kredit 9 negara kuasa Eropa, ketidakpastian politik di beberapa negara Eropa, Gypsy, eskalasi perang internal Palestina. Dari dalam negeri, isu terkait subsidi BBM 2012, strategi harga yang masih terus menjadi polemik dan menimbulkan ketidakpastian akan diikuti oleh inflasi, menambah sentimen negatif bagi pelaku pasar uang. And the result is, prediksi rupiah sampai akhir 2012 secara fundamental sebenarnya kurs rupiah bisa berada pada RP pada posisi Rp 9.000 per USD dari hasil simulasi. Tapi banyak sentimen yang muncul karena ekspektasi pasar sehingga rupiah melemah pada posisi 9.600 per US dollar. Prediksi rupiah, proyeksi kurs menggunakan model algoritma 1,0. Ini kurs aktual, ini kurs forecastnya. Periodenya ini Januari, Februari, Maret, April 12, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, yang rata-rata. Inilah hasil proyeksi. Terima kasih. Ya, demikian.
Telah selesai materi terkait dengan exchange rate and forecasting, exchange rate forecasting and trend 2012. Nah, tapi mohon maaf sekali lagi saya sampaikan ini merupakan data tahun 2012. Ini sudah 12 tahun yang lalu, jadi perlu banyak pembaruan. Eh, ini hanya example saja. Sebagian besar ini adalah sampah. Apa yang saya sampaikan adalah merupakan file sampah, tapi bisa disimpan untuk apa sebagai data historikal. Tidak semuanya sampah, tergantung keperluan masing-masing. Tapi untuk digunakan sampai saat ini, yang pasti ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Dan nanti akan jika ada kesempatan, saya hari ini sudah melakukan proyeksi inflasi sampai dengan 5 tahun ke depan Indonesia sudah ada. Saya lakukan proyeksi sebentar, saya share dulu. Sebentar ya, hasil yang sudah saya lakukan untuk hari ini itu. Oke, berapa hal yang sudah saya survei. Ya, ini ya sorry, saya share yang sudah saya coba update ya. Tadi datanya tidak update. Ini sekarang sudah saya update. Nah, tadi bicara terkait inflasi. Nah, ini yang saya survei hari ini, ya, laporan peramalan inflasi Indonesia, saya info sendiri tanggal Kamis 4 Januari 2024. Nah, ya, waktunya di sini, nah, saya di Politeknik Penerbangan Medan, metodologinya MS Excel Forecast, datanya series inflasi Indonesia, ya, objek surveinya, objek surveinya, data series inflasi Indonesia, hasil surveinya, data series inflasi Indonesia sebagaimana. Lampir, hasil analisisnya adalah proyeksi atau peramalan inflasi Indonesia sampai dengan tahun 2030 persen year of year. Ya, nah ini langsung saja ke hasilnya. Ini merupakan data awalnya, data series tahun 2001 sampai dengan 2024. eh, Target inflasinya itu di bawah 10% dan realisasinya 2001 itu paling tinggi 12%. Di tahun 2005 17%. Dan di tahun 2008 juga ada 11%. Dan berangsur turun paling rendah ada di angka realnya itu ada di angka 1,87 tahun 2021. Nah, ini kalau tadi trennya ini setelah pandemi ya. Kalau saya lihat, kalau saya membaca grafiknya ini, ada apa di sini? Ini awalnya mulanya COVID nih. Mulai COVID di akhir, ini COVID juga di sini 2019, 2020, 2021. Nah, kalau saya membaca ini terjadi penurunan dan ini sudah mulai bangkit lagi perekonomian. Kenapa inflasi bisa naik? Saya yakin di sekitar sini ini area masanya pandemi ya, pandemi ya. Ini pandemi COVID. Nah, saya yakin di masa-masa ini itu kebutuhan energi berkurang. Kebutuhan akan energi. Nah, saya katakan di sini energi itu karena kebijakan pemerintah untuk work from home ya. Di sini ada WFH, work from home, sehingga yang paling banyak tertekan di sini adalah kebutuhan energi untuk BBM ya. BBM, kalau listrik pasti meningkat karena aktivitas di rumah tetap menggunakan listrik, pasti konsumsi listrik yang meningkat, khususnya BBM untuk biaya transportasi. Ini pasti dari sisi transportasi nih. Nah, transportasi, khususnya transportasi orang nih. Transportasi orang, nah ini pasti menurun di sini nih. Sekitar sini nih, karena di tahun-tahun ini tuh kondisinya seperti itu.
pandemi COVID-19. Ternyata nilai inflasi itu menurun. Nah, jadi bagusnya sekarang model kerjanya itu sebaiknya itu online ya, dimaksimumkan online sehingga menekan angka inflasi. Kerja online lebih bagus seperti itu kayaknya. Ini dia data aslinya. Ini prediksinya 2025 sampai dengan 2021. Diprediksi trennya akan menurun sampai dengan 2030. Ini batas atasnya, sorry, ini batas atasnya, ini batas bawahnya. Ini batas atas, ini batas bawah. Ya, sorry. Ini merupakan batas atas, ini batas atasnya, dan ini batas bawahnya. Demikian dan seterusnya sampai ke bawah. Demikian juga seterusnya sampai ke bawah. Ya, seperti itu. Dan grafiknya dia seperti ini. Ini dia. Diprediksi menurun. Nah, seperti ini. Ini merupakan batas atasnya. Ini batas bawahnya. Nah, ya, baik. Tadi demikian. Terima kasih. Eh, ya, demikian tadi. Terima kasih sudah selesai. Kita tutup dengan grafik hasil proyeksi inflasi Indonesia. Sampai ketemu dalam pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam.